وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, خلاص ini direkam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa ini yang biasanya hari Senin, namun karena memang kondisi pagi hari di Jakarta seringkali hujan, maka kita tunda untuk hari Selasa ini. Kita lanjutkan mulai dari perkataan Syekh Abdul Razzaq di halaman 25 dari kitab yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min fawaididz dzikri annahu jallabun lin-ni'am. Ya, itu bukan? Wa min fawaididz dzikri annahu jallabun lin-ni'am. Di antara faedah zikir kepada Allah Ta'ala bahwasanya zikir itu jallab. Jallab itu hal-hal yang sangat menghasilkan, atau memberikan pendapatan untuk kenikmatan. Jadi jallab, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah, jalbul masalih, ya, daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Biasanya jalb itu untuk hal-hal yang positif, ya. Jadi zikir ini jallab lin ni'am, ya, menghasilkan banyak kenikmatan. Wa dafi'un lin niqam, menjadi penghalang atau penolak nikmah. Nikmah yaitu kesengsaraan, keburukan, lawan dari kenikmatan. Jadi beda huruf ain dan qaf saja itu sudah berlawanan. Famastujlibat ni'matun wa lastudfi'at niqmatun bimithli dzikrillah ta'ala. Tidak ada hal yang semisal dengan zikir Allah dari segi kebaikan, nikmat yang didapatkan, dan kebaikan penghalangan terhadap nikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah Subhanahu wa taala membela, menolong, mempertahankan orang-orang yang beriman. Berkata beliau hafizallah, "Fadifa'uhu tabaraka wa ta'ala anhum huwa
bihasabi quwwati imanihim wa kamalihi. Itu antum enggak punya kitabnya Pak Iwan? Oh, punya ini. Enggak, kirain Pak Iwan beli sendiri gitu. Makanya anak kaget kok ternyata punya, beli sendiri. Ini wah, kayak kita hentikan aja kajiannya. Jadi fadifa'uhu tabaraka wa ta'ala anhum huwa bihasabi quwwati imanihim wa kamalihi. Difa'nya Allah terhadap orang-orang beriman itu sesuai dengan kekuatan keimanan dan juga kesempurnaannya. Taib mana yang terlebih dahulu? Beriman dulu kemudian Allah akan membela, atau Allah membela dulu baru orang-orang beriman? Beriman dulu. Dan difa'nya Allah terhadap mereka ini sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suatu sifat berkaitan dengan masyiah Allah taala, Allah melakukan itu baik dengan sebab atau tanpa sebab, terserah Allah taala, ya. Betul enggak? Iya. Terserah Allah, ya. Nah, sekarang difa'nya Allah terhadap atau pembelaan Allah, pertolongan Allah, pemberian kenikmatan dari Allah dan pencegahan keburukan oleh Allah. Itu semua sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Tetapi Allah menjadikan adanya sebab. Enggak serta-merta begitu saja Allah Ta'ala membelanya dunia akhirat. Melainkan ada sebabnya. Sebabnya adalah iman dan iman alladzina amanu. Maka di ayat ini innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Di sini ada sebab musabab. Allah isyaratkan di sini yaitu sebabnya adalah beriman. Maka hasilnya adalah Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan untuk mereka, pembelaan untuk mereka. Maka harus ada iman dulu, dunia dan akhirat. Wa maddatul imani wa quwwatuhu dzikrullah ta'ala. Nah, sementara iman itu sendiri memiliki madah dan kekuatan, yaitu zikir kepada Allah, menyuburkan iman. Berarti lawan dari zikir apapun itu, lawan dari zikir itu mengurangi keimanan. Faman kana imanuhu akmal wa dzikruhu akthar kana nasibuhu min difa'illahi anhu a'zam. Maka barang siapa yang imannya itu lebih sempurna dan zikirnya kepada Allah Ta'ala lebih banyak, maka nasibnya, bagian dia dari pertolongan Allah itu lebih besar lagi. Wa hadzuhu minhu awfar. Dan bagian dia itu lebih banyak lagi. Wa man naqasa dzikran bi dzikrin wa nisyanan bi nisyanin. Dan barang siapa kurang zikirnya, kurang imannya, maka kurang pula pertolongan Allah terhadapnya. Hanya saja kebanyakan manusia itu melihat pertolongan Allah itu mesti dilihat dari segi materi. Padahal sejatinya pertolongan Allah itu lebih umum daripada materi semata. Kadang-kadang pertolongan itu berupa apa? Ketenangan di qalbu insan. Zikran bi dzikrin, nisyanan bi nisyanin. Maka seperti sini ada mubadalah. Ya. Ya, kalau di sini zikir demi zikir, lupa demi lupa. Artinya kalau kalau dia berzikir kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menyebutnya. Kalau dia melupakan Allah, maka Allah akan meninggalkannya, gitu. Yaitu di antara faedah zikir, mendapatkan orang yang berzikir akan mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari kenikmah, dari keburukan, kesengsaraan dan seterusnya. Kemudian wa min fawaid dzikri, di antara faedah-faedah zikir, anna idamatahu tanubu 'anit ta'at, bahwa saya bermudawamah dalam berzikir, terus-menerus berzikir, itu menjadi wakil untuk keumuman ketaatan. Wa taqumu maqamat ta'at, dan semanzilah dengan semakom dengan ketaatan-ketaatan. Sawa'un kanat badaniyatan aw maliyatan aw badaniyatan maliyatan ka haji tatawwu'. Baik
ketaatan tersebut berupa ketaatan yang bersifat badaniyah, yaitu yang murni dengan anggota tubuh, ketaatan dengan anggota tubuh, seperti jalan ke kajian pun ketaatan. Salat ketaatan, atau ketaatan yang maliyah, yang membutuhkan spending money, penghabisan uang, ya. Atau ketaatan yang menjamak keduanya, badaniyah, maliyah. Jadi ketaatan itu ada 3 macam, ikhwan. Badaniyah mahdhah, ada maliyah mahdhah, dan ada badaniyah plus maliyah juga. Ya. Haji itu badaniyah bukan? Badaniyah. Maliyah juga. Tapi di sini beliau menyebutkan ke haji tatawwu'. Kenapa beliau menyebutkan haji tatawwu'? Sementara haji al-wajibnya kenapa enggak disebutkan di sini? Karena haji wajib itu tidak bisa diwakili oleh zikir. Ya tidak? Betul enggak? Antum zikir terus udah haji gitu? Ya iya, orang sekarang banyak ahli zikir disebut Pak Haji oleh orang-orang pasaran, tetapi enggak. Kalau kita berzikir setelah subuh sampai waktu syuruk, kemudian sholat syuruk, itu zikir semua. Pahalanya semanzilah dengan itu, iya. Dari segi asal thawabnya, iya. Tapi itu haji tatawu'nya, bukan pahala haji wajibnya, ya. Berarti haji tatawu'nya haji yang setelah melakukan haji gitu. Jadi pahalanya berbeda. Pahala wajib dengan pahala sunnah beda. Jadi ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah badaniyah mahdhah, ya, seperti salat. Ada ibadah maliyah mahdhah, seperti zakat. Dan ada badaniyah maliyah. Ya, sebenarnya bisa aja salat termasuk badaniyah maliyah. Misalnya ketika dia mau salat, dia harus apa? Pakai bensin, bukan bensin, apa, dia menghabiskan bensin, menghabiskan uang untuk beli bensin atau angkot dan seterusnya. Ya, bisa juga ya, menggabungkan antara keduanya. Banyak juga itu sekarang. Taib, kata beliau hafizullah, wa qad jaa'a dzalika sharihan fi hadits Abu Hurairah. Ini ada dalam hadis Abu Hurairah, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri wan na'imil muqim. Orang-orang kaya itu mereka dhahaba bi, ya, walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Apa artinya dhahaba bi? Merenggut, mengambil seluruhnya. Ya, itu ya. Mengambil seluruh ujur, jamaah dari ajar, seluruh pahala diraih, diambil oleh ahlud duthur, orang-orang tajir, orang kaya. Wan na'imil muqim. Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri wan na'imil muqim. Apa na'imil muqim? Surga. Kenapa surga disebut na'imil muqim? Na'im muqim. Karena ya, nikmat di surga itu nikmat yang menetap. Sebagaimana di akhirat, di neraka juga disebut, kata Allah Ta'ala surah Al-Maidah, walahum azabum muqim. Azab yang sifatnya menetap terus-menerus. Jadi ganjaran, pahala dan juga nikmat yang menetap itu sudah habis dihilangkan oleh orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya kalau di Indonesia sebutannya apa? Tajir. Makanya kalau mau kaya tajir, gitu alwi. Jadi pedagang. Sebenarnya ada sih kalau zaman sekarang caranya jadi kaya gimana? Jadi ustadz, insyaallah kaya. Iya, gitu. Mana tadi ya? Oh, hilang. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat, sama salatnya. Ayasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ini beliau-beliau ini menyebutkan ibadah-ibadah terbaik gitu loh. Ya.
Ini dua-duanya ibadah badaniyah yang orang kere pun bisa melakukannya, gitu kan ya? Karena mereka nggak bisa menyebutkan ya tasaddaquna kama natasaddaq ya, kita juga kere nggak bisa sedekah. Ya, mereka salat sama kayak itu salat. Walahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Sufyan. Mereka mempunyai kelebihan harta yang mereka dengannya bisa berhaji, bisa umrah, bisa jihad, bisa sedekah. Masya Allah. Ini menunjukkan fadilah mal. Harta itu fadilah. Taib, apakah mal itu dunia? Mal itu bisa menjadi dunia, bisa menjadi pahala. Jadi dunia itu nggak mesti mal. Iya. Orang nyari harta itu tidak bisa langsung dicap sebagai dia nyari duit, ya nyari dunia. Maksudnya nyari dunia di sini hatinya dunia banget itu enggak mesti. Ya, karena mal itu Allah Ta'ala katakan dia sebagai qiyam. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta kalian, jangan kalian berikan kepada orang-orang sufaha, yaitu orang-orang yang tidak layak tasarruf, tidak layak bertransaksi, orang-orang yang terlalu boros. Jangan kalian kasih uang kalian yang telah Allah jadikan itu sebagai qiyamah. Jadi uang itu qiyam. Apa maksudnya qiyamah di sini di surat An-Nisa awal-awal? Karena mal, ya mal di sini harta benda ya, nggak mesti uang. Harta itu adalah penegak hidup dari segi materi. Qiyam, makanya Allah Ta'ala katakan qiyam. Allah tidak mencela harta secara zat. Yang Allah cela adalah keduniaan. Harta bisa menjadi keduniaan dan bisa menjadi sebagai tumpuan untuk akhirat. Maka qiyam di sini Allah jadikan sebagai harta. Syekh Utsaimin dalam menafsirkan ayat ini di surat tafsir surat An-Nisa, ya beliau menyebutkan bahwa di sini menunjukkan kepentingan seseorang memiliki harta. Perlunya seseorang memiliki harta. Karena harta Allah jadikan sebagai qiyam, penegak hidup. Ya. Dan ini bantahan juga untuk orang-orang yang tidak mau bekerja atau tidak mau mencari penghasilan dengan alasan tawakalnya kepada Allah. Enggak. Kalau tawakal sama Allah, cari penghasilan, dapatkan harta yang Allah Ta'ala nobatkan sebagai qiyam lil hayat. Begitu. Makanya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan urutan amwal dengan anfus, itu lebih dahulu amwal. Kayak misal jihad, masalah jihad. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharri minal mu'minin ghairu ulil dharri wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Jadi jihad dengan amwal itu lebih didahulukan oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan jihad dengan anfus, jiwa. Maka di sini ada isyarat bahwa saya jihad dengan harta itu lebih didahulukan. Maksudnya lebih muqaddim. Jihad dengan anfus tidak bisa tanpa jihad dengan harta terlebih dahulu. Berarti harta amwal itu qiyam juga untuk jihad. Untuk jihad bin nafs. Ya begitu. Ya. Dan dalam konteks ini para sahabat tidak mencela ashabul amwal, tidak mencela mereka. Rasulullah tidak mencela mengapa kok mereka kok jadi orang kaya ya gitu. Ya. Mereka bilang walahum fadlu amwalin. Mereka memiliki kelebihan harta. Fadl, keutamaan, kelebihan. Amwal, harta-harta. Kemudian mereka spending harta mereka untuk akhirat. Haji, umrah, gitu kan? Tapi kalau di zaman sekarang bisa nggak umrah itu malah seseorang sering umrah tapi hanya untuk berleha-leha? Mungkin saja. A'udzubillah min dzalik. Habis duit nggak dapat akhirat. Ya bisa aja. Umrah cuman untuk menunjukkan eksistensi dia misalnya di zaman sebelum pandemi ya. Kalau sekarang malah nggak boleh. Ya, Anda mendengar kabar bahwa saya ditutupnya umrah untuk Indonesia di antara alasannya karena aliran Nusantara dikhawatirkan gitu.
katanya ya, wallahu alam. Tapi ala kulli hal umrah, sering umrah misalnya. Karena apa? Karena ingin menunjukkan eksistensi dia di Instagram misalnya, untuk sering terlihat dia sering pulak-balik ke Arab supaya dia dikenal alim. Nanti pulang-pulang makin sering dia umrah, makin sering botak, berarti dia makin wah, ini Pak Haji nih, Pak Umrah, layak jadi ustadz, layak diundang. Mungkin bisa seperti itu. Ya, berarti di sini dia fadlul malnya bukan untuk akhirat. Walaupun dengan amalan akhirat, tapi li ajli dunia. Ya, sebenarnya pun bisa juga ini kayak kita kayak gini nih, kajian kitab dan seterusnya. YouTube-nya banyak kajian kitab supaya apa? Populer misalnya. Itu fitnah juga, ya. Walaupun nggak pakai harta banyak-banyak gitu. Ya. Jadi di sini fadlu amwalin, mereka melakukan itu lillahi ta'ala. Yahujjun, ya'tamirun bi amwalin wa yujahidun, mereka berjihad dengan mahal. Memberikan saham dalam jihad, saham pahala berupa dana. Wa yatasaddaqun, mereka sedekah. Rasulullah SAW tidak langsung mencela mereka. Wah, emang mereka tuh dunia aja. Ini enggak. Di sini, makanya di sini ikhwan, ya kadang kita menasihati orang untuk tidak mengejar dunia disebabkan kita sendiri juga nggak bisa dapat dunia. Itu paham nggak maksudnya? Antum jangan dunia terus dunia. Kita ngomong kayak gitu karena kita nggak dapat bagian gitu loh. Nanti pas sudah kita dapat bagian, diam kita. Iya. Oke, lebih mantap kalau misalnya yang menasehati tentang jangan terfitnah dengan dunia adalah orang yang juga berusaha untuk mendapatkan qiyam lil hayat ini. Iya. Antum dengar misalnya jamaah tabligh di kapal atau di safar, antum dengar nasihat tentang dunia. Enggak antum enggak dengar. Ya emang lo aja gitu. Lo aja enggak jualan, enggak dagang, enggak usaha. Ya. Begitu. Kita perlu mal. Ya, untuk qiyam, untuk SPP, untuk apa, untuk listrik ya. Maka kata Nabi SAW, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Mau enggak kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian bisa melakukan orang yang telah melewati kalian, melampaui kalian. Ya, kalian bisa mencapai derajat sepertinya. Kalian bisa ngejar dan memburunya, sama derajat kalian sama orang-orang yang telah melampaui kalian. Dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian nanti. Artinya kalian mau nggak ngebut pahala? Nih. Wala ahadun yakunu afdhala minkum illa man sana'a ma sana'tum, dan nggak ada orang yang lebih afdal daripada kalian dengan amalan ini kecuali kalau dia melakukan juga seperti yang antum lakukan. Bala ya Rasulullah. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Itu. Tasbih, tahmid, tahlil. Tasbih, tahmid, takbir. 3 setiap salat fardu. Setiap salat fardu. Antum ngantuk kali. Sedikit. Mau dilempar apa? HP apa? Tisu. Iya. Jadi 33 setelah salat fardu itu semanzilah bisa dengan seperti orang-orang yang berinfak dengan sebanyak-banyak infak. Ya. Muskilahnya kemudian apa yang terjadi, ini enggak dilanjutkan karena syahidnya cukup di sini. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang kaya tersebut mendengar hadis ini. Akhirnya orang-orang miskin mereka komplain lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, mereka kayak gitu juga sama kayak kita. Berarti ya zalika fadlullah yu'ti man yasha. Rasulullah kata Rasulullah menerangkan, ya udah itu udah fadilah dari Allah. Antum enggak bisa mengelak gitu loh. Ya udahlah. Ya.
Tapi ingat Nabi SAW juga menyebutkan kaum muslimin, mukminin ditolong oleh Allah bidu'afaihim, dengan sebab orang-orang yang dhaif ini. Artinya mereka sebenarnya punya juga hal yang lebih magnificent, yaitu doa. Toleh doa. Ya. Cuma Rasulullah kalau udahlah ya udah kayak gitu. Karena kalau Rasulullah SAW nyebutin ya udah kalian doa yang sungguh-sungguh. Orang-orang kaya dapat lagi hadis itu, mereka juga doa sungguh-sungguhnya. Jadi tetap aja ya udahlah. Arti lainnya ada dua isyarat minimal yang sangat bagus ya, kawan. Isyarat pertama sebagai pembimbing atau dai, kalau ada komplain, usahakan kita itu jangan jangan memberikan celah untuk komplain berikutnya. Paham gak ya, kawan? Apa ya bahasanya? Dalam mendidik atau membina, ketika kita berikan solusi di kondisi berikutnya itu, kalau ternyata solusi tersebut tidak memuaskan orang tersebut, usahakan kita membentuk tembok gitu loh. Udah khalas. Ya udah, qadarullah masyafa'ala. Paham gak? Karena komplain yang berantai itu tidak menyelesaikan masalah di dunia ini. Komplain yang berantai tidak akan menyelesaikan masalah. Malah justru membuat seseorang makin lama makin tawakal kepada makhluk. Iya. Banyak curhatan-curhatan misalnya terhadap ustadz ya gitu. Ustadz, ini ana udah berusaha untuk berdagang, ternyata qadarullah dan seterusnya. Ya udah kalau gitu, misalnya ustadznya, ana kasih antum uang 500.000 dah, kelas stop gitu. Dah, silakan antum buat bayar apa-apa gitu, 500.000. Solusi kan, solusi. Next berikutnya, ternyata dia komplain lagi, Ustadz, afwan udah habis duitnya dan seterusnya. Iya, antum kasih 1 juta, ntar kayak gitu lagi dia. Antum kasih 2 juta, ntar kayak gitu lagi dia. Jadi next order itu antum harus apa? Afwan, antum harus tawakal sama Allah, udah kelas, jangan minta lagi sama makhluk. Itu bentuk tembok supaya dia jangan terus-menerus seperti ini. Jadi Rasulullah SAW bilang, udahlah itu keutamaan dari Allah. Udah kelas, antum gak usah terlalu mikirin lah untuk hal itu. Antum istiqomah aja dah. Gitu, itu isyarat, salah satu isyarat yang sangat bagus untuk tarbiyah. Kemudian juga ada apa tadi di pikiran ada pemahaman, ada ibrah yang sangat bagus dari kisah ini, ikhwan. Ya. Ibrahnya adalah bagaimana para sahabat ketika mereka melihat orang yang lebih unggul, mereka berusaha semisalnya atau mengunggulinya dari segi fadilah ukhrawiyah. Lihat, nggak kayak kita, malah dihasatin, didengkiin, disantet pula. Ya kan? Lihat, fulan nih masya Allah. Sampai Abi Ana pernah bilang, kalau di kampung dulu, di kampung di Jawa dulu, kalau ada anak muda sekolah, entah di pesantren, entah di luar negeri, entah di mana, kemudian pulang-pulang pinter banget, itu bakal kena santet sama kiai-kiai sekitar. Iya, kalau jadi ustadz, pinter terus jadi ustadz, bakal disantet sama kiai-kiai sekitar. Dulu kikun itu banyak Pak, di kampung-kampung malah banyak banget kikun itu, majmuah kikuniyah itu disantet sama supaya cepat mati atau sengsara hidupnya supaya nggak tersaingi kikun, kiai dukun. Ya kan? Ya, sekarang kan ada persatuan majmuah kikuniyah itu. Iya. Lagi viral perdungu ya, persatuan orang-orang dungu ya. Ala kulihal. Enggak dihasatin di sini. Ya mereka hasad tapi ghibthah gitu loh. Mereka pengen sepertinya. Maka nanya ke Rasulullah, amalan apa yang membuat kita itu semanzilah dengan mereka ya Rasulullah? Enggak marah mereka, enggak hasad. Wah, kok ya Rasul, kok mereka kaya kita miskin ya. Kira-kira antum gimana kalau digituin semua orang-orang miskin? Pak Abu Rahmat, kenapa ya?
kok mereka miskin, mereka kaya kita miskin. Paling antum bilang, ya nasib lo aja kayak gitu. Atau mungkin antum juga bilang, ya sama lah kita. Ya. Tapi Rasulullah memberikan solusi, zikir. Lihat Rasulullah SAW kerap kali ketika ada sesuatu dunia gitu ya, dihamparkan dan diceritakan oleh orang, Rasulullah SAW menimpalinya dengan akhirat. Karena prinsip Rasulullah, la aisha illa aishal akhirah. Kehidupan hakiki, kehidupan akhirat. Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau mengeluhkan tentang beratnya urusan rumah tangga, nyari pembantu, ya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan tasbih, tahmid, dan takbir 33 dan takbirnya 34. Itu akan menggantikan pembantu, lebih afdol. Di sini ada faedah duniawiyah dan ukhrawiyah dari zikir seperti itu, yaitu insya Allah hari antum akan perfect dengan zikir sebelum tidur tersebut. Besoknya antum seger bugar dan antum bisa melakukan hal yang sesuai keinginan antum tanpa harus ada pembantu. Berarti ini kekuatan duniawiyah antum gitu loh. Fit, bagus gitu loh. Satu hari itu masya Allah berkah gara-gara zikir sebelum tidur. Dan belum lagi akhiratnya gitu kan, dapat pahala. Begitu Rasulullah seringkali seperti itu kok. Ya, dihamparkan dan diceritakan oleh para sahabat tentang dunia, Rasulullah balikkan ke akhirat dan pahala. Gitu. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, faja'ala dzikra 'iwadan lahum 'amma fatahum minal hajji wal 'umrati wal jihad. Rasulullah SAW menjadikan zikir sebagai iwad, ganti untuk mereka dari hal-hal yang telah luput dari mereka dari haji, umrah dan juga jihad. Jadi mereka nggak bisa haji karena apa? Dana. Mereka nggak bisa umrah karena apa? Nggak ada dananya. Mereka nggak bisa jihad juga karena itu. Maka diganti dengan itu zikir. Ya. Ayam, masya Allah. Apa itu sedang bertasbih mungkin mereka, mengamalkan hadis Nabi SAW. Tapi mereka nggak karena komplain, oh manusia kok bisa berjihad, manusia kok bisa ini sih. Karena emang Allah Ta'ala menjadikan binatang bertasbih ya. Ayam-ayam bahkan bangun sebelum kita bangun ikhwan. Karena melihat malaikat gitu kan. Makanya ada parfum malaikat subuh ya. Terbitan Al-Rehab. Wa akhbaru annahum yasbiqunahum bihadza dzikr. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan bahwasanya mereka akan melampaui orang-orang kaya itu dengan zikir ini. Falamma sami'a ahlu dzusuri bidzalika amilu bih. Orang-orang kaya yang dengar juga. Bocor juga ini hadisnya ke mereka, telinga mereka. Dan mereka amalkan. Lihat. Ini juga fadilahnya apa ya? Faedahnya para sahabat Nabi sekalipun kaya, ahli zikir gitu loh. Enggak melalaikan. Khair minallahu wa minat tijarah gitu. Masya Allah, kalau kita udah jadi ahlul duthur, jadi orang-orang aghnia, ya Allah, udah khalas, nggak perlu zikir lagi. Wiritan kita itu vlog di YouTube itu aja itu. Kalau udah jadi sultan kan. Ngaji juga ustadznya tergantung gitu kan. Ustadz yang tidak mengharamkan musik, ya kan? Iya. Fasdadu ila sadaqatihim wa ibadatihim bimalihim at-ta'abbuda bihadza dzikr. Sedekah iya, ibadah dengan harta iya, zikir juga iya. Oh, masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadiin ana juga antum orang-orang yang kaya dan berkah kekayaannya dan takwa. Iya. Paling enak itu kalau kita usia tua, udah punya perusahaan, tiap hari tinggal nengok-nengokin perusahaan doang, biar orang yang kerja. Kita tinggal ongkang-ongkang sambil zikir tasbih gitu. Habis berenang di kolam renang rumah, habis itu nyantai terus rebahan, tasbih, pegang tasbih, ya. Kemudian kering bibirnya, kemudian ada es lemon, masya Allah. Ya,
Ada payungnya di bawah terik matahari. Masya Allah. Itu kayak impossible sih. Aneh gitu ya. Nggak gua banget. Tapi maksudnya kalau kita tuh tua dengan sekaya itu, Masya Allah. Masih banyak melihat Allah itu udah luar biasa itu. Udah nikmat dunia akhirat itu. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat orang kaya yang ahli zikir, wah itu kita kayak nggak bisa ngebalap dia nih, nggak bisa ngebalap dia. Fahazul fadilatain, maka mereka telah merengkuh dua fadilah. Fanafasahum al-fuqara, mereka telah melampaui al-fuqara. Ya, berlomba dengan fuqara ya fuqaranya kalah. Iya, sama-sama zikir, kalahnya di duit, di harta. Wa akhbaru Rasulullah SAW bi annahum qad syarakuhum fi dzalika fanfaradu anhum bima la qudrata lahum alaihi. Ya mereka akhirnya berinfirat, yaitu mereka mengungguli, menyendiri dengan hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang fuqara. Faqala alaihi salatu wasalam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu udah dari Allah, dari Rasulullah seperti itu kalimatnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lihat. Ini kalau kalimat ini dicorongkan ke ahli tauhid mengambil ibrah. Tapi kalau dicorongkan kepada ahli syirik atau orang-orang biasa tawakal kepada selain Allah, apaan sih Ustaz? Ya iya, itu keutamaan Allah, tapi saya pengen gitu dan seterusnya. Terus saja nyecer gitu. Sebenarnya kalau udah dibilang dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, lihat masya Allah. Ya maksudnya ini kehendak Allah aja udah. Dan antum nggak tahu apa yang Allah perbuat kepada mereka dan kepada antum nanti di akhirat. Udahlah, serahkan kepada Allah Taala. Ini Rasulullah tutup pintu komplain berikutnya. Udahlah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Begitu. Nah, kadang-kala persoalan tentang anak nih, ya. Ustaz, anak saya itu kok ya Allah, Ustaz, gini gitu kan. Disebutkan kekurangannya. Anak ngeliat anaknya fulan bisa hafal sekian juz, bisa ini, bisa itu. Padahal seusia satu. Ya. Terus Ustaznya kasih solusi, zikir, ajarin ini itu dan seterusnya. Coba, Bu. Ternyata dicoba masih bebal tuh anak. Ya udah. Khalas. Ya kita jangan ngomong emang anak lu aja keturunan orang tuanya kayak gitu. Ya kalau kayak gitu mah anak lu aja bengal. Coba ngaca, Bu. Kayak gimana dulunya gitu. Kalau kayak gitu mah nggak ada solusi. Tapi udah, Bu, itu udah fadlullah yu'ti man yasha. Ya, jadi serahkan ke Allah gitu loh. Serahkan ke Allah. Jangan buka lagi pintu berikutnya. Wa fi hadits Abdullah bin Busr alladhi radhiyallahu anhu alladhi kharrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhum qala jaa a'rabiyyun, seorang badui datang kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syarat Islam itu banyak banget buat saya. Betul nggak ya, Pak? Betul ya? Iya. Antum puasa duha coba, kuat nggak? Kalau Abu Ja'far insya Allah kuat. Antum kuat nggak, Pak? Enggak, sama. Iya, masalah perut soalnya. Inna syara'il islami qad kathurat alayya. Banyak urusan Islam itu penuh dengan syariat. Ini bukan pencelaan ya. Ini bukan pencelaan. Bukan. Ini malah justru pujian yang menunjukkan ana enggak ada apa-apanya untuk menjalankan syariat Islam seluruhnya. Saking besarnya dan banyaknya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Maka kabarkanlah, beritahukan kepada saya sesuatu yang atashabbathu bih, yaitu atatsabbatu bih, yaitu saya bisa berteguh dengannya. Yang saya itu bisa istiqomah. Amalan apa sih ya Rasulullah? Orang kayak saya itu bisa terus melakukannya gitu loh. Karena enggak semua amalan dalam syariat itu bisa dilakukan semua orang terus menerus. Terutama berkaitan dengan harta. Karena harta kan kadang-kadang fluktuatif gitu. Kadang punya, kadang enggak. Maka kata Nabi SAW solusinya adalah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Nah, Masya Allah. Yaitu lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Ini sebenarnya semua orang bisa nggak? Bisa semua orang. Bisa semua orang.
Iya. Semua orang bisa teguh dengannya. Nggak perlu dana, nggak perlu biaya, nggak perlu tenaga banyak. Zikir aja, lisan. Ya. Gitu. Itu seolah-olah apa? Zikir terus menerus, mudawamah ala zikir, itu tanubu'an at-ta'at yang tadi disebutkan, yaitu menjadi naibnya, menjadi wakil dari keumuman ketaatan. Fadallahu an-nasihu alaihi salatu wassalam ala syai'in yu'inuhu ala syara'i'il islami wal hirsi 'alaiha wal istikthar minha. Maka Nabi SAW sebagai penasehat menunjukkan sesuatu yang bisa membantu dia untuk syariat Islam dan berhasrat untuk menunaikan syariat Islam dan memperbanyak wal hirsi 'alaiha afwan. Di sini kembali ke syara'i' ya. Ke syara'i' bukan ya? Betul enggak? Iya, karena kalau ke syai'in kenapa 'alaiha? Berarti ke al-hirs wal hirsi 'ala syara'i'il Islam gitu. Betul kan? Coba, emang dhamirnya kemana itu? Selain syara'i'. Ya khalas. Syara'i' kan yang jama' taksir yang 'alaiha, ya kan? Bukan 'alaihi. Wal hirsi 'alaiha wal hirsi 'ala syara'i'il Islam wal istikthari min syara'i'il Islam gitu kan? Yaitu memperbanyak untuk beramal syariat Islam. Caranya adalah senantiasa berzikir. Fa innahu idza ittakhadha dzikrallahi ta'ala syi'arahu wa idza ittakhadha dzikrallahi ta'ala syi'arahu. Ittakhadha di sini berarti membutuhkan dua maf'ul kan? Menjadikan zikir Allah sebagai syiarnya dia. Paham? Syiar itu sesuatu yang selalu ditonjolkan dari dirinya. Ya, maka siapa yang menjadikan zikir itu sebagai kebiasaannya, syiarnya, ahabbahu wa ahabba ma yuhibbuh, wa ahabba ma yuhib, maka Allah Ta'ala akan ahabba di sini fa'ilnya adalah huwa. Yaitu huwa di sini dia, orang zikir. Kemudian maf'ul bih dhamir hu ini kembali ke Allah, lafaz jalal Allah Ta'ala. Maka dia akan, siapa yang menjadikan zikir Allah sebagai kebiasaannya dan syiarnya, maka dia akan mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Ngerti enggak? Paham enggak Pak Riman? Jadi siapa yang menjadikan lisannya itu basah dengan zikir, maka dia akan mencintai Allah dan dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Karena orang mencintai Allah pasti berusaha untuk mencintai apa yang Allah cintai. Pecinta itu akan berusaha mencintai yang dicintai dan yang dicintai oleh yang dicintai. Gimana? Ya begitulah. Fala syai'a ahabbu ilaihi min at-taqarrubi bi syara'i'il Islam. Maka tiada hal yang lebih Allah cintai dibandingkan mendekatkan diri dengan syariat Islam. Nah, orang yang rajin berzikir, dia akan cinta Allah dan dia akan mencintai apa yang Allah cintai, yaitu syariat Islam. Ya, maka orang yang semangat menunaikan syariat Islam itu berarti orang yang rajin berzikir. Ya. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam ma yatamakkanu bihi min syara'i'il Islam wa tashulu bihi alaihi. Maka Rasulullah menjelaskan hal yang membuat seseorang mudah untuk menunaikan syariat Islam. Di sini kan dia kan ada komplain syariat Islam itu banyak banget ya Rasulullah. Saya agak kesulitan untuk menunaikan seluruhnya. Apa sih yang membuat saya bisa teguh gitu loh? Amal yang membuat saya bisa teguh. Maka Rasulullah memberikan solusi, banyak berzikir, senantiasa berzikir, maka syariat ini akan mudah. Dan ternyata memang benar sih, Ikhwan. Kalau kita rajin zikir pagi petang atau zikir rajin di mana-mana pun kita zikir, kita menunaikan apa aja tuh ringan dari ibadah-ibadah. Ringan banget. Kenapa orang-orang munafik itu mereka sulit untuk sholat? Ya.
yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kenapa mereka sholat itu malas-malasan, berat? Karena mereka yura'unan nas, riya, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sedikit zikirnya, makanya berat untuk amal-amal soleh. Dan yang sekarang malas ke masjid, walaupun beralasan pandemi dan alasan reketek lainnya lah itu ada apa itu gitu kan, berat. Ngapain coba selama ini di rumahnya? Nonton YouTube, nonton Sultan Bintaro, nonton emang Kerang kan ada sultan. Masya Allah. Masa sultan bawa-bawa barang, bikin malu aja. Ya, coba. Berat ke masjid, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Berat ke masjid, padahal hujan enggak, masih muda. Ya. Dulu waktu belum ada pandemi, alasannya kan enggak wajib, Ustaz. Sekarang udah ada pandemi, alasannya virus, Ustaz. Ntar kalau mati, alasannya apa tuh? Ya. Baru mau disolatkan, baru mau ke masjid ketika disolatkan. Berat, karena apa? Jarang berzikir. Sekarang kalau antum lihat musisi-musisi, ada nggak musisi-musisi yang istiqomah sholat berjamaah? Nggak ada berita? Iya. Lagi konser. Antum punya anak pemain sepak bola misalnya, mau nggak? Nggak mau yakin. Kalau antum seorang ahlu sunnah ya. Kenapa? Karena pastinya pemain sepak bola itu ada jadwal pertandingan yang antum nggak bakal sholat di situ. Apalagi kalau udah jadwalnya maghrib sama isya. Ya, antum misalnya ada pemain Persija, safar nggak itu? Nggak safar. Orang di kandang mainnya di emang masih ada di sini di GBK ya? GBK misalnya. Nah itu. Iya kan? Pokoknya gitulah, pokoknya nggak mainnya di Jakarta lah pokoknya gitu. Pasti jadwalnya itu kadang-kadang maghrib, isya. Kalaupun jadwal isya, belum tentu sholat maghrib bisa tuh, karena kan harus prepare persiapan ini itu. Oh di jamak takhir apa? Kenapa sebabnya? Main bola? Nggak ada sebab main bola. Kalau gitu sih, anu juga pengen gitu kan, main futsal, ya, futsal bareng. Jam berapa futsal? Sewanya jam 8 bisanya, ya jam 8. Preparation tuh, latihan dulu dari maghrib tuh. Kok nggak sholat maghrib? Ntar jam 11 sholat maghribnya. Jamak takhir. Antum musafar? Enggak. Ada masyakoh? Enggak. Masyakohnya apa? Futsal. Waduh, hancur nih agama orang kalau misalnya kayak gini nih. Nah kan? Tapi mereka biasa aja tuh meninggalkan atau meninggalkan sholat berjamaah atau mentakhir sholat sampai keluar waktunya dengan alasan jamak takhir, padahal tidak ada syariatnya, tidak ada ilat yang kena untuk itu. Zikir enggak? Ya. Coba ketika golin stakul, teriak-teriak, oh, lah itu jarang kalau ada kayak gitu. Subhanallah, Allahu Akbar, orang-orang pada takut nanti. Ini malah pemain jenggotan habis golin, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ya ada sih yang sujud, orang Indonesia rata-rata yang muslim sujud, tapi itu kan simbolis mata. Antum sujud pas habis golin, sholat belum, bikin malu aja, gitu. Ya makanya orang-orang seperti itu, ya kita harapkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan juga mereka. Cuma di sini terbukti nyata, zikir min akbaril auni ala taatillah. Zikir itu termasuk pendorong dan pendongkrak atau penolong terbesar untuk bisa istiqomah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuhabbibuha ila al-'abdi wa yusahhiluha 'alaihi. Jadi zikir itu membuat hamba itu makin mencintai ketaatan kepada Allah dan membuat hamba itu merasa lebih mudah untuk melakukan ibadah yang taat. Wa yuladzidhuha lahu, bahkan membuat ketaatan itu terasa nikmat. Lazidh, lazat, bihaitsu la yajidu laha minal kulfati wal masyaqqati wathiqali ma yajidul ghafil. Ya. Sehingga ketaatan ini membuat
dia tidak merasa adanya kulfah dan masyaqqah dan thiqal. Enggak ada beban, enggak ada kesulitan, enggak ada keberatan. Sebagaimana ditemukan dan didapatkan atau dirasakan oleh orang yang lalai. Kayak misalnya kalau antum nanti Jumat ke Cengkareng, naik motor, lumayan jauh, Keranggan ke Cengkareng itu kan dari antar kota, antar dunia itu, ya kan? Bekasi kan galaksi mana itu kan? Bekasi. Walaupun Keranggan sih, emperan ya. Wonokranggon, Cilangkap, itu berapa kecamatan dilewatin ya kan. Tapi waktu antum ke sana ke Cengkareng naik motor pulang pergi pula, itu kadang nggak kerasa, tiba-tiba udah sampai aja. Padahal nggak naik buruk, naik motor. Nggak ini ceritanya aja. Ternyata selama perjalanan antum zikir. Murajaah, murajaah surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sayang banget. Iya, sayang banget. Udah tua, itu doang lagi, gitu kan? Masya Allah. Murajaah juz 28 misalnya. 1 juz dapat dalam 1 trip, Masya Allah. Pulangnya murajaah lagi juz 29. 2 juz sudah dia murojaah, ya, dan lancar gitu. Itu nggak kerasa tiba-tiba, udah sampai aja gitu kan ya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi bagi orang yang lalai, bengong gitu di jalanan, bengong aja ngeliatin orang tuh. Ya, lama banget ya, macet lagi, tantan tintin gitu kan. Coba, beda. Iya. Kadang-kadang kita kalau naik mobil melampiaskannya dengan ngobrol. Tiba-tiba udah sampai aja ngobrol. Tapi ngobrol zikir nggak? Belum tentu ngobrol zikir. Ngobrolin macam bahal. Kecuali kalau ngobrolnya bagus ya. Misalnya ngobrol tentang, Ustadz, apa makna dari usul fikih secara bahasa, Ustadz? Nah, atau obrolan berkualitas itu. Ustadznya bahas, Ustadznya. Jadi usul fikih, usul dari segi lughah ada, dari segi istilah ada, fikih, Masya Allah. Mulai habis itu ahkam taklifiyah Ustaz, habis itu amar dan nahi Ustaz, mutlak muqayyad Ustaz, sampai ijtihad dan taklid, 1 kitab usul minim usul, 1 trip. Kajian ya, direkam, live streaming 24 jam. Iya. Lama tuh. Yang like cuma 2 ya. Itu yang bikin sakit di situ sebenarnya. Iya. Tapi kalau bisa kayak gitu ya kawan, kita nanti rela kapan-kapan kayak gitu, Masya Allah. Iya. Asal jangan ada orang Padang aja ketika itu. Cukup kita aja. Iya. Karena akan beda. Serinya bukan zikir, bully serinya. Katanya mau touring. Touring sambil zikir, masing-masing naik motor. Murojaah dengerin ya. Nggak tahu itu bakal nyata apa nggak terjadi, tapi kalau bisa Masya Allah ya. Thumma huwa aidan yusahilu as-sa'ba wa yuyassiru al-'asira wa yukhaffifu al-mashaqqa. Nah, zikir itu memudahkan yang sulit, ya, meringankan yang berat. Fama dzukirallahu ala sa'bin illa hana. Tidaklah Allah Ta'ala disebut-sebut dalam masa sulit kecuali Allah akan meringankannya. Wala ala asrin illa tayassara wala masyaqqatin illa khaffat. Ya, perempuan terutama ini adalah makhluk yang mudah mengeluh. Ya, kalau misalnya kita berikan solusi, kadang-kadang zikir aja, ingat Allah. Kadang-kadang enggak cukup Pak, ingat Allah. Ya. Nggak cukup ingat Allah, harus ada duitnya, kan gitu. Kalau kayak gini mungkin antum yang bermasalah, duitnya kurang. Ya, kalau ini mungkin antum yang bermasalah. Berarti bukan di masalah zikirnya, masalah duitnya emang kurang. Wala syiddatin illa zalat, dalam masa sulit kecuali Allah Ta'ala akan menghilangkannya. Wala kurbatin illa al-farajat. Fadzikrullahi huwa al-faraju ba'da syiddah. Zikir pada Allah itu adalah jalan keluar
setelah kesulitan. Wal yusru ba'dal usr wal farahu ba'dal gham. Fallahumma iyyaka nas'al wa bi asma'ika wa sifatika natawassal an taj'alana min ibadika adh-dhakirin wa an tu'idhana bi rahmatika min sabilil mu'ridin al-ghafilin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Rabbana ya Rabb. Ini kalau kita di jalan zikir terus Masya Allah, demi kemaslahatan dunia dan akhirat kita dan demi perluasan surga kita insya Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hal-hal yang tadinya terasa sulit. Begitu ya ikhwas sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjut insyaallah ke kajian kitab Khudh Aqidatak insyaallah taala.